Salam sejahtera kepada seluruh peserta didik, khususnya kelas 11 Program Keahlian Teknik Bisnis dan Sepeda Motor SMK Erna Dumai. Perkenankan, saya Christian Sipahutar akan menyampaikan materi pembelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor dengan topik pembahasan sistem rem hidrolik. Peserta didik perlu kalian ketahui, tujuan pembelajaran kita kali ini setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan fungsi dan prinsip kerja sistem rem hidrolik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi komponen sistem rem hidrolik. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi komponen-komponen sistem rem hidrolik dan cara kerja sistem rem hidrolik. Yang terakhir, dapat melakukan perawatan komponen rem hidrolik pada sepeda motor. Nah, untuk sistem rem sendiri, sangat diperlukan bagi pengendara sepeda motor ataupun mobil. Nah, yang pertama, apa fungsinya? Yang pertama adalah menghentikan sepeda motor bila diperlukan. Contoh, pada saat lampu merah. Dan yang kedua, berhenti mendadak seperti ilustrasi yang sudah ada di layar. Dan mengontrol kecepatan sepeda motor kita pada saat turunan atau jalan menurun, dan pada saat jalan tikungan, yaitu mengurangi kecepatan. Tidak mungkin kamu pada jalan tikungan kamu dengan tancap gas aja. Yang kedua yaitu prinsip kerja. Nah, untuk prinsip kerjanya ini itu dengan memanfaatkan gesekan atau luncuran, yaitu pengereman dengan batang kayu seperti contoh ilustrasi yang sudah ada di layar, dan dengan memanfaatkan putaran atau gesekan putaran. Nah, untuk lokasi dari rem pada sepeda motor itu berada di tengah-tengah dari roda. Nah, untuk prinsip kerja pengereman nanti kita paparkan di slide selanjutnya. Nah, sistem rem dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang tahu apa aja? Oke, baik, kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah sistem rem mekanik. Sistem rem mekanik ini yaitu untuk sistem rem pada sepeda motor identik dengan rem belakang dulu. Nah, ini terletak di bagian tengah dari roda, atau sering juga disebut dengan rem tromol. Dan yang kedua adalah sistem rem hidrolik. Nah, sistem rem hidrolik ini dengan memanfaatkan fluida atau cairan untuk menekan piston, sehingga terjadi gesekan antara piston dan mendorong fluida tersebut mendorong piston untuk menekan kampas rem dan piringan. Yang ketiga adalah sistem rem ABS. Nah, sistem rem ABS ini sistem rem pengereman yang dilakukan yaitu dengan sistem kontrol atau elektronik. Nah, dan yang sekarang itu sudah ada penggabungan dari sistem CABS dan ABS. Nah, CBS ini yaitu penggabungan antara rem depan dan rem belakang. Nah, jadi ketika rem belakang kita tekan, rem depan turut mengerem dengan tenaga sedikit.
Nah, untuk sistem rem hidrolik yang akan kita pelajari, yaitu sistem pengereman yang memanfaatkan fluida sebagai pemindah tenaga dari tuas ke kaliper rem. Jelas, beda dong dengan sistem rem mekanik. Nah, untuk komponennya, yaitu tergolong dari master cylinder. Nah, untuk komponennya, ada skrup, reservoir, cover, set plate, diafragma, master cylinder, ada spring, dan ada master piston, ada bot. Nah, ini untuk komponen dari master cylinder. Dan ada kaliper bracket, ada pinnya, pad spring, kaliper bracket, piston seal, piston dash seal. Nah, untuk komponen dari sistem rem hidrolik. Nah, di sini diperlukan juga kampas rem atau brake pad, pipa selang, yaitu untuk menyalurkan hidrolik dari master ke kaliper tadi. Yang terakhir ada disc brake sebagai pemanfaatan untuk pengereman. Nah, prinsip kerja sistem rem cakram. Nah, seperti yang sudah saya paparkan tadi, yaitu dengan memanfaatkan gaya tekanan hidrolik dari piston yang berada dalam kaliper. Nah, untuk sistem rem hidrolik ini diangkat dari hukum Pascal. Ada yang tahu masih hukum Pascal? Jelas ya, kita belajar fisika pastinya belajar hukum Pascal dari SMP. Di kelas 10 pun sudah dipelajari untuk fisika. Yaitu bunyi hukum Pascal, sejumlah cairan dalam bejana tertutup jika diberi tekanan akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama. Nah, seperti ini contohnya. Diberi tekanan dari pedal, terus atau F1, disebut F1 sini, diteruskan tekanan fluida yang pada master cylinder dan piston ini, di dalam piston ini, ditekan menuju ruang kaliper untuk mendorong piston. Sehingga terjadi tekanan pada brake pad. Ya, brake pad. Sehingga terjadi proses pengereman. Nah, untuk skalanya S1 banding F1 sama dengan S2 banding F2. Atau F2 sama dengan F1 dikali S2 bagi S1. Oleh karena itu, jika perbandingan S2 banding S1 sama besarnya, maka penambahan gaya F2 yang besar dapat diperoleh dengan menggunakan sedikit tenaga F1. Nah, coba kamu berikan ilustrasi atau kamu praktekkan di rumah. Sebuah bejana pada wadah tertutup jika diberi tekanan, pasti hasil yang diberikan hasil tekanannya sama. Coba kamu praktekkan di rumah. Itu tugas di rumah ya. Nah, cara kerja rem cakram atau disc brake. Nah, di sini sebelum bekerja, yang pertama sebelum bekerja, nah, tekanan minyak di dalam master cylinder, itu tekanan minyak 0. Artinya adalah tidak terjadi tekanan pada master cylinder, pada kaliper. Nah, jadi disc brake tidak tertekan, sehingga tidak terjadi pengereman. Atau kampas rem tidak menyentuh piringan. Yang pertama. Yang kedua, saat mulai bekerja. Saat mulai bekerja, tekanan minyak di dalam master cylinder itu bertambah.
saat mulai bekerja. Berarti saat mulai bekerja artinya, yaitu pedal itu sudah ditekan. Pedal rem tangan itu sudah ditekan. Nah, artinya di sini adalah kampas rem mulai menyentuh piringan rem. Bagaimana gesekan yang ditimbulkannya? Nah, untuk gesekannya sendiri di awal itu masih gesekan kecil. Dan gaya pengeremannya masih kecil. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, untuk master silinder sendiri, itu minyak pada master silinder atau fluida pada master silinder itu sudah diteruskan dan sudah dipompa melalui piston dan didorong dengan selang penyalur ke ruang kaliper sini. Nah, di dalam ruang kaliper ini, dari ruang kaliper inilah menekan masuk ke ruang kaliper dan menekan piston sehingga mendorong kampas rem dan disbrek akhirnya bergesekan dengan kampas rem dan terjadi pengereman. Nah, untuk piston sendiri kita lihat untuk jalurnya, yaitu dengan tekanan oli. Piston terdorong. Nah, pada saat bekerja tadi masih mulai bekerja. Pada saat bekerja, tekanan minyak pada rem ini sudah cukup tinggi. Dan tekanan kampas rem pada piringan sudah tinggi, sudah besar. Sehingga gesekannya makin besar dan gaya pengereman makin besar. Nah, disinilah terjadi proses pengereman. Dan sepeda motormu itu berhenti. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, saat pelepasan rem. Ketika kita melepas pedal rem, ya minyak yang tadi atau fluida yang tadi itu kembali ke master silinder lagi. Gitu. Nah, sehingga tekanan minyak nol, tidak ada tekanan karena dia balik lagi. Nah, piston kembali lagi ke posisi semula. Nah, piston kembali lagi dan master silinder akan kembali naik dan minyak fluida akan kembali lagi naik ke atas. Begitu juga piston pada atau torak pada master silinder kembali lagi posisi semula. Nih, kembali lagi. Dan tekanan pengereman 0. Paham ya? Nah, ada pertanyaan nih. Kenapa bebas penyetelan kampas rem? Oke, yang pertama sebelum bekerja. Sebelum bekerja, itu artinya kita belum ada menekan pedal rem ya, paham ya? Pada saat kita belum menekan pedal rem, itu tidak terjadi apa-apa di dalam master silinder, ruang kaliper, dan brake pad. Nah, di sini masih ada celah. Jadi, celah ini tidak menyentuh. Ini, belum menyentuh disc brake. Nah, pada saat bekerja, seal piston berubah bentuk. Nah, seal piston. Tadinya masih lurus aja. Seal piston. Seal piston ini kayak seperti karet untuk menahan piston atau tekanan di dalam sini. Nah, sudah berubah bentuk, kita lihat. Karena piston sudah mulai terdorong keluar menekan kampas rem. Paham ya? Nah, piston tidak bergeser dari seal piston. Sudah? Nah, sehabis pengereman. Nah, sehabis pengereman ini berarti kita melepaskan pedal rem kembali. Nah, seal piston menekan kembali posisi piston pada posisi semula. Menekan kembali lagi seperti tadi pas belum ada sistem pengereman. Paham ya? Nah, piston kembali lagi posisi semula. Nah, kembali lagi
antara kampas rem dan brake pad itu ada celah. Paham ya? Oke. Yang keempat yaitu bebas penyetelan. Jika kampas rem mengalami keausan, piston akan bergeser dari posisi seal, sehingga kampas rem dalam posisi selalu terjaga. Nah, gini. Jika ada pergeseran, tetap untuk piston itu selalu pada posisi ini, untuk posisi dari seal. Nah, untuk keausan kampas rem sendiri bisa kita lihat. Nah, untuk keausan kampas remnya, ketika aus berarti celahnya makin besar. Paham ya? Oke. Nah, untuk tipe dari kaliper, yang pertama ada tipe piston berhadapan atau opposite piston type. Nah, yaitu berhadapan, dua piston berhadapan. Yaitu sepasang kampas rem kanan dan kiri sama-sama digerakkan oleh masing-masing piston. Ini untuk tipe piston berhadapan. Ini displaynya berarti menggunakan dua piston. Nah, ada untuk tipe single piston, hanya menggunakan satu piston. Saat kampas rem yang satu tertekan oleh gerakan piston dan menekan piringan, maka kampas rem yang satu digerakkan oleh gaya reaksi, sehingga kedua kampas rem menjepit piringan. Kedua kampas rem menjepit piringan. Tipe disc brake ini disebut floating tip. Nah, ini hanya satu piston. Satu piston. Oke. Nah, ini piringannya. Ini kampas remnya. Berarti kampas remnya di antara tengah-tengah dari untuk disc brake-nya di antara tengah-tengah dari kampas rem, kedua kampas rem. Nah, ini untuk tipe swing. Nah, untuk minyak rem sendiri, minyak rem harus memenuhi syarat sebagai berikut. Tidak merusak karet. Nah, tadi di dalam komponennya ada karet. Terus, harus dingin dan memiliki titik didih yang tinggi dan tidak bersifat korosi terhadap part. Paham ya? Nah, jadi di sini digunakan itu bukan tipe cairan yang mengakibatkan korosi atau bahasa lainnya karatan ya. Nah, sifat dan karakter yaitu ini dapat merusak cat dan plastik dan mudah menjadi air atau hygroscopy. Dan jangan dicampur dengan tipe lain, bukan untuk dicampur. Paham ya? Jadi tidak disarankan di sini untuk dicampur dan sangat mudah menjadi air dan ini dapat merusak cat atau plastik. Nah, ini untuk standar minyaknya. Untuk JIS classification ada DO3 dan DO4. Untuk titik didihnya 205 sampai 230 untuk yang D4. Yaitu timbul gelembung. Nah, ini untuk standar minyak rem yang harus kita gunakan. Nah, keistimewaan rem cakram atau disc brake yaitu karena dalam posisi terbuka, maka panas akan mudah hilang dengan cepat. Nah, jadi proses hilang panasnya itu beda dengan tipe rem tromol. Rem tromol tertutup. Jadi panasnya itu kurang tersalurkan seperti rem cakram. Dan tidak akan menimbulkan self-energizing atau tekanan sendiri. Yang ketiga, tidak ada perbedaan tekanan. Jadi tekanannya itu sama, tidak oleng gitu, tidak mereng-mereng. Udah. Dan yang keempat,
Lebih pakem karena tekanan merata. Dan yang kelima, jika piringan dalam kondisi basah, maka air akan terpercik keluar. Jadi, untuk inilah keistimewaan dari rem cakram atau rem hidrolik ya. Untuk rem tromol kan kemarin kita sudah pelajari. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini untuk mekanisme kaliper sendiri. Nah, dari penjelasan Bapak yang tadi, jika ada yang ditanyakan, ditulis di kolom komentar di bawah ini, ditulis. Nah, nanti ajukan pertanyaanmu, bagaimana responmu terhadap video pembelajaran ini untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, untuk tugas di rumah, itu bisa dikerjakan di buku catatan, yaitu ada Bapak kasih 5 soal yang harus kamu jawab. Baik, untuk peserta didik semua, khususnya kelas 11, program keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Sekian hasil pemaparan saya untuk video pembelajaran sistem rem hidrolik. Sampai jumpa, semoga membantu kamu dalam mempelajari sistem rem, khususnya rem hidrolik. Terima kasih. Salam sejahtera.